Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, sebelum ada ciptaan Allah ngomong dengan siapa? Mohon pencerahannya. Juga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, tentang kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27. Nah, tapi kalau saya begini ya saudara-saudara, orang Yahudi itu sudah memperdebatkan ini sejak era gereja purba. Saudara bisa membaca tulisannya, perdebatan antara Justinus Martir, Justinus Shahid, itu seorang apologet gereja yang dia itu berasal dari Nikopolis, sekarang Nablus, hanya berjarak 30 km dari Bethlehem. Dia itu seorang filosof ya, yang kemudian menjadi Kristen, dan banyak sekali karya-karyanya termasuk dialog dengan Trypho. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 itu sudah didiskusikan tuntas antara Justin Martir dengan Trypho. Nah, tapi sekarang ini kan era apa ya? Era internet begini kan, orang tidak hanya mengacu dari sumber bapak-bapak gereja atau sumber Kristiani, tapi bisa berselancar lihat pendapatnya Rabi A atau Rabi B, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, kalau menurut tafsiran Yahudi abad pertengahan, yang disebut kita di situ adalah sidang ilahi. Jadi Tuhan itu ngajak rembukan dengan para malaikat kira-kira. Ayolah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu. Tapi sesungguhnya itu abad kedua itu sudah diperdebatkan oleh Justin Martir. Dia katakan gini, hai Trypho, kalau kamu katakan itu adalah malaikat, bisakah malaikat terlibat dalam penciptaan kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada? Kan malaikat itu diawali oleh waktu kan, dulunya tidak ada, diciptakan menjadi ada. Lah Allah menciptakan langit dan bumi itu juga kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan ngajak-ngajak malaikat dengan kata kita tadi untuk menciptakan, terus caranya membantu Tuhan bagaimana? Tuhan menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada, masa dibantu oleh sidang ilahi atau malaikatnya yang pernah tidak ada? Ayo kita ciptakan. Gimana cara membantunya? Ini pula kira-kira kejanggalan pikiran Arius yang kemudian dianatema oleh konsili Nisea. Nah, Arius kan mengatakan ada waktu di mana firman itu pernah tidak ada. Lah kalau firman tidak ada, siapa yang menciptakan firman? Ya Allah. Allah menciptakan firmannya. Bagaimana cara Allah menciptakan firmannya? Ya dengan berfirman. Lu katanya firmannya diciptakan. Masa Allah menciptakan firman yang adalah sumbernya ciptaan? Itu pula yang menjadi aliran yang sekarang sering masuk ke rumah-rumah orang di Indonesia itu, saksi Yehova. Gitu? Makanya saya itu nulis buku itu kadang-kadang itu ya, apa ya, kecelakaan berhadiah atau apa ya. Ada orang datang ke tempat saya, mau bermisi lah, ternyata orang saksi Yehova. Terus saya ajak diskusi. Ketika ajak diskusi, dikatakan, ya Yesus itu siapa Pak? Yesus itu firman Allah. Firman Allah itu ya Tuhan ya Allah. Seperti kata kepada Thomas kan, suruh membuktikan tangannya pada bekas paku itu. Begitu Thomas melihat Yesus itu, langsung dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Ya itulah Yesus, kata saya bilang gitu. Kalau Yesus itu Lord Pak, it's okay katanya. Lord itu kan Tuhan Pak, seperti Tuan Charles, Tuan Takur katanya. Tapi kalau God itu ya kita bermasalah Pak. Masalahnya di mana? Mana ayatnya kan gitu kan? Kelompok pemuja ayat kan selalu mana ayatnya? Terus saya bilang, kamu sedikit-sedikit kok ayat, kenapa sih? Gereja itu selama 50-an tahun nggak punya ayat itu. Karena gereja berdiri tahun 33. Surat-surat dalam perjanjian baru ditulis tahun 50-an. Berarti antara tahun 33 sampai tahun 50 itu kitabnya gereja apa? Ya perjanjian lama. Perjanjian lama bedanya apa dengan Yahudi? Nah itu di situ. Kalau orang Yahudi kan, Kristus itu kan bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Makanya dia masih menunggu yang lain. Dalam konteks seperti itulah perdebatan tentang sidang ilahi tadi. Tapi kan kalau saya ini kan bahasa dialog, bukan bahasa yang menghakimi orang. Saya itu berusaha sedapat mungkin tidak mau menyakiti orang lain. Maka saya bilang, kalau dari segi bahasa boleh-boleh aja lah. Karena gini Pak, ini kalau pemikiran orang Yahudi ya, di situ kata kita di situ kan hanya digunakan di ayat 26. Jadi baiklah kita jadikan, itu bahasanya naaseh. Edha Adam, Adam itu menurut gambar dan rupanya. Jadi itu Tuhan baru ngajak ngomong malaikat. Tapi ayat 27, maka diciptakanlah manusia itu menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Ayat 27 itu menggunakan kata bara. Bara itu dimaknai penciptaan dari tidak ada menjadi ada.
Kalau asah ya, naaseh, asah itu asal katanya, itu dari bahan yang sudah ada. Misalnya tempe dibuat dari kedelai, gitu. Dari kayu dibuat jadi meja, itu dibuat, dijadikan, tidak diciptakan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa ngecat Lombok jadi merah. Tidak ada kan? Hanya Tuhan yang bisa ngecat Lombok jadi merah. Artinya apa? Itu penciptaan. Ayat 27 ini jelas, Allah lah yang menjadi subjek. Jadi malaikat tidak diajak mencipta. Oke. Kalau dari sudut bahasa boleh-boleh saja. Ini cara bahasa, gaya komunikasi orang Jawa ini. Jadi benar Pak, secara gramatikal benar saya bilang. Sama benernya. Nggak ada yang salah sama benernya. Tapi coba renungkan lebih dalam. Kalau filsafat kan redik gitu katanya Romo Andre itu. Jadi kebenaran radikal itu harus seakar-akarnya. Itu kamu andaikan ketika manusia belum ada, malaikatnya diciptakan lebih dulu. Maka dalam kitab Ayub itu bintang-bintang fajar bersorak-sorai, itu kan malaikat. Lah karena malaikatnya sudah ada, malaikat katakanlah diajak diskusi sama Tuhan. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Nah sekarang kita tarik mundur lagi. Sebelum malaikat diciptakan, sebelum bumi langit diciptakan, terus Tuhan bicara dengan siapa? Waduh ini sulit Pak. Nah itu makanya Tritunggal itu mengungkap yang sulit-sulit ini, yang kamu tidak pernah mikir. Maka misteri Tritunggal itu bisa dipahami orang-orang yang cerdas dan berpikiran holistik. Tidak hanya ngomong tentang aspek bahasa, nggak cukup aspek bahasa, harus aspek filosofinya seperti apa. Bicara tentang Tuhan itu kan bicara soal ruang dan waktu. Jadi apa Pak? Kembali kepada tafsiran para bapak gereja. Baca Santo Agustinus, baca Santo Irenaeus. Lah kenapa kok harus santo-santo Pak? Kamu Katolik apa Protestan apa Ortodok? Saya Protestan Pak. Itu karena Protestan tidak ada santo, yang ada cuma santoso. Makanya ada sulit itu. Saya itu mengkomunikasinya dengan bahasa yang gampang-gampang aja. Gini loh. Orang Yahudi dulu kalau berdoa, ini saya bilang. Orang Yahudi dulu kalau berdoa gini. Baruk atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, Elohi Avram, Elohi Yisak, Elohi Yakub, makin Abraham. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah yang Allah kami Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa artinya itu? Makin Abraham, perisai Abraham. Allah yang diajarkan oleh Yakub itu Allah yang sama yang diajar oleh ayahnya Yakub, yaitu Ishak. Allah yang menyatakan diri di Betel zamannya Yakub, Allah yang sama yang menyatakan diri kepada ayahnya yang namanya yang disegani Ishak. Allah yang disegani Ishak yang menyatakan Pahat Yitzhak. Ini Allah yang sama yang menyatakan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai. Jadi ada kesinambungan ajaran. Nah, jadi saya menerima dari bapak saya dari kakek saya itu orang Yahudi. Lah kamu orang apa? Orang Batak Pak. Kamu apa? Hutagalung. Hutagalung tidak pernah ada hubungan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah dari mana kamu dapat itu cerita tentang iman itu? Ya dari pendahulu saya Pak. Lah pendahulumu berarti bukan sekedar hubungan darah, tapi hubungan iman. Itulah yang disebut bapak-bapak gereja. Maka hormatilah pada leluhurmu. Jangan dikit-dikit ayatnya di mana. Lah urutan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga itu urutannya Irenaeus itu. Kenapa nggak ditempatkan dulu Markus dulu seperti hasil kajian modern? Ya toh? Sampai di gereja-gereja, semua gereja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, urutannya aja kita ambil dari bapak gereja. Mas kita menolak bapak gereja. Dan konteks ini saya mau komunikasikan. Ketika kita orang Kristiani memahami iman, ya warisan iman pendahulu kita. Dari Rasul Yohanes misalnya punya murid namanya Yohanes punya murid namanya Polikarpus punya murid namanya Irenaeus punya murid namanya Hippolytus, dan itu dokumennya terpelihara dengan kita. Katakanlah kamu sekarang tidak suka dengan gaya-gaya pemikiran saya, ngomong sejarah aja loh. Kalau kamu tahu Diponegoro, lebih suka makan rawon atau gudeg, lebih penting Sentot Prawirodirjo ketimbang saya dan Romo Atmo. Kita tidak pernah makan sama Pangeran Diponegoro. Bener gak? Tapi Sentot Prawirodirjo makan sama Pangeran Diponegoro. Ini yang namanya Irenaeus pernah diajar oleh Polikarpus. Polikarpus pernah duduk di bawah kakinya Yohanes. Masa gini nggak dipercaya? Hanya gara-gara ini tidak ada ayatnya. Nah, sekarang mari kita berpikir dengan lebih historis. Ini kan pola pikir historis kan begini kan, kesinambungan ya. Jadi kalau belajar tentang siapakah kata kita, ya itu adalah misteri Tritunggal. Karena apa? Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada ciptaan, ya Tuhan berdialog dengan dirinya sendiri. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.